Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya kawan-kawan, kita akan memulai presentasi kita dari kelompok 6 yang berjudul Pemikiran Kalam Sayyid Qutb. Adapun yang ada di dalam kelompok 6 ada Hisham, ada Jidan, ada Fajar. Kita pertama akan menjelaskan biografi daripada Sayyid. Sayyid Qutb lahir di Mausya, salah satu provinsi Asyut di dataran tinggi Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906. Sayyid Qutb memiliki 4 saudara kandung. Kakak pertama Qutb perempuan yang bernama Nafisah, yang juga merupakan aktivis Islam. Yang kedua adalah Aminah, ia juga aktivis Islam dan aktif menulis buku-buku sastra. Yang ketiga adalah Hamidah. Hamidah adalah adik perempuan Sayyid Qutb yang bungsu. Ia juga seorang penulis buku dan aktif dalam pergerakan Islam. Dia pernah divonis penjara 10 tahun dan dijalaninya selama 6 tahun 4 bulan. Keempat adalah Muhammad Qutb. Dia adalah adik Sayyid Qutb dengan selisih umur sekitar 13 tahun. Dia mengikuti jejak langkah kakaknya dengan menjadi aktivis pergerakan Islam dan penulis tentang masalah Islam dalam berbagai aspeknya. Ayah Sayyid Qutb bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim, seorang petani yang juga menjadi anggota komisaris Partai Nasionalis di desanya, dan ibunya bernama Fatimah. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politik partainya. Di situ rapat-rapat penting diselenggarakan, baik yang dihadiri oleh semua orang maupun yang sifatnya rahasia dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Lebih dari itu, rumah ayah Qutb juga menjadi pusat informasi yang selalu didatangi oleh orang-orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan internasional dengan diskusi-diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul. Kedua, kami akan menjelaskan beberapa fase-fase kehidupan Sayyid Qutb. Menurut Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalid, seorang pengamat, Sayyid Qutb membagi kehidupan Islami menjadi 4 fase. Pertama, fase keislaman yang bernuansa seni, yaitu saat Sayyid Qutb mengkaji Al-Quran dengan maksud merenunginya dari aspek seni serta meresapi keindahannya. Dan kedua, fase keislaman umum. Fase ini bermula ketika mulai mengkaji Al-Quran dengan tujuan studi-studi pemikiran yang jeli serta pandangan reformasi yang mendalam. Dan di fase ini ingin lebih memahami dasar-dasar reformasi sosial dan prinsip-prinsip solidaritas sosial di dalam Islam. Dan yang ketiga, fase amal Islami yang terorganisasi. Fase ini ketika Sayyid Qutb pulang dari Amerika Serikat dan berkenalan dengan jamaah Ikhwanul Muslimin dan bergabung dengan jamaah tersebut. Pada fase ini Sayyid Qutb terhadap Islam sudah menyeluruh. Dan 4, fase jihad dan gerakan. Ketika Sayyid Qutb sudah menenggelamkan dirinya ke dalam konflik pemikiran dan praktek nyata dengan kejahiliyahan dan melawan kejahiliyahan dengan jihad yang nyata. Fase ini bermula sejak Sayyid Qutb dimasukkan ke penjara pada tahun 1954 sampai di penghujung hayatnya pada tahun 1966. Yang ketiga, kami akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran serta karya Sayyid Qutb selama hidupnya.
Begitu banyak masa mudanya menuangkan pemikirannya tentang pandangan-pandangan terhadap Islam, di mana beliau belum bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Kebanyakan karyanya tidak jauh dari hal-hal yang syarat akan seni dan keindahan serta penafsiran-penafsiran dalam bahasa syair, karena beliau adalah seorang penyair dan guru. Latar belakang pendidikan yang ia peroleh dalam bidang pendidikan serta pemikiran kritisnya yang terilhami para tokoh-tokoh Islam seperti Al-Maududi dan juga Hasan al-Banna, yang dengan terang-terangan mengkritik pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Pemikiran Said Qutb berjalan sesuai fase kematangan berpikir tentang keadaan masyarakat Islam, terutama masyarakat Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir. Ia pada mulanya hanya mengulas tentang isi-isi Al-Quran beserta segala seni dan keindahan yang ada di dalamnya. Namun lama-kelamaan beliau pun ikut masuk dalam kelompok pergerakan kemerdekaan yang memperjuangkan kemurnian Islam dan menolak modernisasi ke barat-barat. Di umur 33 tahun, Syed Qutb membuat buku berjudul At-Taswir Fanni fil Quran pada tahun 1933. Di dalam buku tersebut, ia mengupas indahnya seni yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan pada tahun 1945 yang juga bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia, ia juga menulis kitab sebuah bertajuk Masyahidul Qiyamah bil Quran, yang isinya menggambarkan peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran. Dan pada tahun 1948 ia pun berhasil menghasilkan buku berjudul Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, atau keadilan sosial dalam Islam. Dalam kitab ini ia tegas menyatakan bahwa keadilan masyarakat sejatinya hanya akan tercapai bila menerapkan sistem Islam dan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diajarkan. Di sekitar tahun 1948 dan 1950, Said Qutb mendapat kesempatan untuk pergi menimba ilmu di Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, beliau menemukan hal-hal yang membuatnya kaget karena melihatnya rasisme dan kebebasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat Amerika Serikat. Melalui karyanya The America That Show, beliau mengungkapkan bahwa kemajuan Amerika semata-mata sebagai kemajuan produksi, organisasi, nalar, dan kerja, dan memperlihatkan suatu kemajuan kepemimpinan sosial dan kemanusiaan, tidak pula dalam perilaku dan emosi. Dan fase terakhir perjalanan Sayyid Qutb berawal pada tahun 1951. Saat itu ia mulai bergabung dengan Jamaah Al-Ikhwanul Muslimin sampai tahun wafatnya di tiang gantungan tahun 1966. Ikhwanul Muslimin adalah suatu gerakan yang dianggap radikal di Mesir pada saat itu, dikarenakan pemikiran-pemikiran para tokoh di dalamnya yang menolak pemerintahan yang dianggap tidak islami dan para pemimpinnya yang murtad karena tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam serta cenderung bekerja sama dengan dunia barat. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan al-Banna. Said Qutb berkesempatan menjadi penasihat kebudayaan dan editor majalah Ikhwanul Muslimin. Dan kelompok ini dianggap tidak sah dan anggotanya ditangkap serta dijebloskan ke dalam penjara oleh Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasir. Selama di penjara, Syed Qutb merevisi berjilid-jilid penafsiran Al-Qurannya. Dalam karyanya Ma'alim bil Al-Tariq, petunjuk jalan, ia mengatakan bahwa kelompok yang menentang islamisasi masyarakat dan negara harus diperlakukan selayaknya kaum jahiliyah atau dianggap murtad. Menurut beliau, rejim Mesir adalah rejim yang tidak islami yang sah untuk digulingkan. Alhamdulillah, telah selesai
presentasi apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda semua bisa menerima, kawan-kawan semua bisa menerima kekurangannya kami dari segi penyampaian, dari segi pembuatan, mohon dimaklumi. Ya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.